Oke, vlog hari ini bisa gagal, bisa berhasil, tapi kita coba aja karena hari ini seperti yang kalian lihat saya membawa alat. Hari ini aku mau gali satu spot, satu titik tanah yang kayaknya nih ada telurnya guys, tapi aku belum yakin. Jadi ini udah lama sebenarnya ininya, si indukan galinya di sini nih. Udah agak lama, udah 3 mingguan lah ya. 2 sampai 3 mingguan dia gali di sekitar sini. Dan waktu dia gali itu dia perutnya gendut. Waktu selesai gali perutnya kecil. Nah, apakah ada telur? Aku juga nggak tahu. Tapi kita lihat guys. Tonton sampai selesai kalau kalian penasaran ya. Oke, kita mulai gali. Nah, ini vlog seperti yang aku bilang pertama tadi, bisa gagal, bisa berhasil untuk mencari telur si iguana guys. Karena iguana tuh bisa menipu marmut. Oh iya, ini aku bikinin kayak rumah-rumahan kecil sementara guys, untuk marmut dan iguananya berlindung kalau malam atau kalau hujan. Di sana tuh juga aku kasih tempat berlindung. Oke, lanjut gali-gali. Nah, ini kenapa aku berani pakai ini, nggak pakai tangan dan nggak takut kalau telurnya pecah, karena yang aku tahu telur yang sudah dibuang si induk atau diletakkan di sini itu telur infertil alias tidak ada isinya guys. Jadi kalau misalnya kena ini alat ini juga nggak masalah, pecah pun juga nggak masalah. Mudah-mudahan dapat ya, dan instingku benar. Kali kayak gini tuh juga butuh insting guys, nggak sembarang. Apa tuh, saya terkejut, takutnya ternyata telurnya fertil, gimana ya. Oke, masih nggak kayak lubang kura-kura. Lubang iguana itu dalam dan tidak tertebak. Ini bisa aja di sini, bisa aja di sampingnya. Oke, sepertinya gagal, tidak ada telur di situ, yang infertil maupun fertil nggak ada. Jadi kemarin nggak tahu indukan yang bertelur di sini itu bertelur sungguhan apa enggak, karena aku nggak cek juga. Tahu-tahu telur perutnya udah kempes, entah di mana dia naruh telurnya. Yang jelas tidak di sini ya guys. Jadi vlog ini gagal. Tapi nggak apa-apa, ini sekalian aku juga mau survei kedalaman tanah guys, untuk naruh telurnya si iguana di sini. Jadi ini dalamnya segini ya, ini kurang lebih adalah 20-30an cm ke bawah, dan itu ideal banget untuk si iguana menaruh telurnya dan nanti sampai menetas. Dan aku kasih tahu kalian rencanaku besok untuk telur-telur yang ada di sini. Jadi kalau misalnya iguana bertelur di sini, akankah aku ambil atau tidak? Sepertinya kalau misalnya ketahuan dia misalnya bertelur di pojokan dan fix ada di pojokan, nanti aku ambil. Tapi kalau misalnya 50-50 kayak tadi ini, telur-telurnya nggak akan aku ambil dan aku tandain teman-teman, tandain dan dijagain juga. Takutnya nanti kalau misalnya ada satu iguana yang bertelur di situ, terus ada iguana lain yang bertelur lagi di tempat yang sama, nanti takutnya rusak ya telurnya. Takutnya telurnya rusak, terus bisa menyobek telur-telur yang pertama guys. Jadi kayak gitu rencanaku sih, kayak gitu ya. Yang jelas ini aku tutup lagi aja. Sorry guys, ya kadang-kadang seperti ini nih,
kalau aku nggak record terus aku langsung main gali, malah biasanya ketemu telur. Tapi kalau udah record kamera terus kira-kira ada telur di satu spot gitu, ternyata waktu digali tidak ada. Ya memang sering terjadi seperti itu guys. Nggak apa-apa, besok bentar lagi lah ya, ada iguana-iguana hamil seperti contohnya ini, sepertinya hamil juga udahan. Terus mana lagi ya, ini jantan ini belum hamil sepertinya kalau lihat dari perutnya. Ini baru musim-musim kawin guys. Ini si Ultraman. Hey Ultraman, ini betina lagi, kita cek apakah hamil atau belum. Sepertinya kalau dia dari perutnya, kalau misalnya udah dikawin pun dia 1, 2 sampai 3 hari dia akan menunjukkan tanda-tanda perutnya kayak ngelembung gitu ya. Melembung, bahasa Indonesianya apa ya? Membuncit. ini betina atau jantan nih? Jantan kecil. Nah, ini betina nih belum melembung, belum membuncit. Nah, bisa kalian bedain sama yang satunya nih. Jadi yang ini tuh lihat perutnya, gendut banget. Ini salah satu tanda kalau iguana hamil atau isi ya guys. Jadi biasanya 2 sampai 3 hari sampai semingguan lah. Itu setelah dikawin dia akan melembung kayak gini. Ini bukan telurnya, nggak tahu ya. Aku pengalamanku sih kayak gitu, kayak 2-3 hari sampai semingguan habis dikawin perutnya pada kayak melembung gitu. Habis itu normal kembali, terus berjalan sampai 2 bulan. Terus dia akan mengeluarkan telur-telurnya. Hamilnya 2 bulan guys. Ini belum ada. Ini tuh melembung, tuh lihat perutnya gendut. Itu tadi belum ya. Mana lagi ya? Oke. Kamu udah ngawinin iguana belum? Ini lagi sensi nih, serem. Tuh lihat banget. Serem nih kalau gigit. Giginya nggak kelihatan. Jangan gigit dong. Ultraman lagi ganas. Ini tadi aku habis motong satu pohon murbe separuh ding. Terus aku kasih makan ke iguana-iguana di sini guys. Ini betina juga. Lihat perutnya. Ini perutnya udah lumayan melembung ya. Ini paling mungkin habis dikawin guys. Kalian bisa raba pelan-pelan juga perut iguana kalian, tahu hamil atau enggak. Tapi jangan terlalu kenceng. Dan untuk amannya sih aku biasanya enggak sampai menyentuh perutnya ya, sampai dipencet-pencet juga bahaya. Yang di sini tadi udah belum sih? Udah ya. Oh, iguananya tuh pada sembunyi ternyata di sini di bawah. Nih yang jumbo, betina jumbo. Sepertinya udah isi. Yang ini juga tuh udah agak melembung, membuncit, dan yang lainnya pada di situ tuh. Nah, yang lainnya pada di situ. Aku nggak mau ganggu mereka. Ini nih, yang kanan ini udah nih. Lihat perutnya udah buncit, kelihatan banget tuh. Isi, yang kiri juga udah. Jadi udah ada beberapa iguana yang bunting alias hamil guys. Ya kurang lebih ada 5 ekoran lah ya, bersih ya. Yang dari aku hitung tadi kayak ada kurang lebih ada 5 ekor yang hamil guys. Mudah-mudahan bertambah karena di sini betinanya ada kurang lebih, ada berapa ya? Aku nggak hitung juga, 30-an ekor betina. Tapi itu ada yang kecil juga. Jadinya pasti ada sebagian yang belum bertelur dan sebagian juga udah siap untuk bertelur, teman-teman. Jadi seperti itu videonya. Sorry gagal tadi, telurnya udah cari, telurnya udah gali-gali juga, tapi menjadi perkiraan juga besok kira-kira telurnya akan kayak apa dan di mana, teman-teman. Jadi kayak tadi tuh kurang lebih 20 sampai 30-an cm ke dalam. Jadi buat kalian yang mau ngawin ini iguana, itu kalian siapin box pasir atau pakai kontainer juga bisa, simple. Atau kalau mau yang agak ribet pakai semen, itu dibuat sedalam 20 sampai 30. Semakin dalam semakin senang dia biasanya untuk gali pasir dan naruh telurnya di situ, teman-teman. Dan itu senyaman si iguana ya, pokoknya buat kalian, buat iguana kalian nyaman. Nanti si iguana akan bertelur di situ, nggak stres juga, dan biasanya telurnya juga banyak yang fertil juga, teman-teman, atau ada isinya ya. Oke, jadi iguana akan bertelur kurang lebih 2 bulan setelah mereka dikawin. Jadi kalau misalnya sekarang bulan apa sih? Juni, Juli, Agustus, September, kurang lebih Septemberan dia akan bertelur, dan 3 bulan kemudian baru menetas, teman-teman. Rencananya seperti tadi, kalau nemu telurnya aku inkup, kalau nggak nemu ya udah dibiarin sini 3 bulan.
sampai si anakan iguananya keluar sendiri alami dari tanah. Nanti kita nge-vlog lagi tentang iguana yang keluar dari tanah secara alami, teman-teman. Jadi seperti itu. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan lain tentang breeding iguana atau ternak iguana, kalian bisa langsung tulis di komen, teman-teman. Mungkin ada yang belum aku jawab dan detail-detailnya juga mungkin ada yang aku kelewatan ya. Bisa tanya di komen, nanti aku jawab, atau kalau menarik aku nanti bikin kontennya, teman-teman. Ada yang lucu nih. Ada Aldabra air. Hey, Aldabra air, ngapain lagi basking? Ini kura-kura Ambon, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, karena tempo hari ada yang tanya, itu kura-kura Aldabra beneran bang? Ya bukan lah. Ini kura-kura Ambon guys, dia menjadi penghuni tetap di sini dan lucu banget. Kadang-kadang kalau airnya udah agak kotor banget, dia nggak di tempatnya, tapi dia keluar entah kemana, kayaknya ke bawah situ. Terus nanti kalau airnya aku ganti, dia baru nyemplung lagi. Ini mau kemana nih dia? Hey, ini ternakanku sendiri ya, lucu jadinya. Mungkin dia udah paham dan nggak takut juga sama orang. Takut ternyata. Kabur. Oke, kayaknya gitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya. Bye bye.